Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kami di Kusmirat Official. Kali ini kami akan mencoba membawakan cerita tentang Malam Darah di Pinggir Sungai Mahakam. Sebelum masuk pada cerita, jika kalian mempunyai pengalaman cerita-cerita horor, kalian bisa mengirimkan kepada kami agar kami dapat membawakan cerita kalian. Bau yang tak biasa. Sungai Mahakam di kala senja biasanya indah. Cahaya keemasan memantul di permukaan air. Suara dayung perahu terdengar berirama, dan burung bangau sering berdiri anggun di tepian. Tapi sore itu, warna langit tak lagi hangat. Merahnya lebih pekat, seperti darah segar yang baru mengalir. Alia, bidan muda yang baru 2 bulan tinggal di desa Muara Pelawan, berdiri di beranda rumah dinasnya. Angin lembab membawa bau amis yang menusuk. Bukan bau ikan, tapi bau yang mengingatkannya pada ruang bersalin setelah operasi darurat. Di seberang jalan, Nenek Jumi, tetua desa yang berusia lebih dari 70 tahun, menghampiri sambil membawa bakul rotan berisi daun sirih dan akar kering. Wajahnya serius, langkahnya cepat meski sudah renta. Nenek Jumi, "Nak Alia, malam ini jangan keluar rumah ya." Alia, "Kenapa, Nek?" Nenek Jumi menatap tajam. Kunyang sudah berkeliaran. Alia tertawa kecil, mencoba meredakan ketegangan. Alia, "Kuyang? Saya pikir itu cuma cerita rakyat." Nenek Jumi, "Kalau malam ini kau anggap cuma cerita rakyat, besok kau mungkin sudah menjadi mayat." Asal-usul kuyang, di malam-malam tertentu, terutama ketika bulan nyaris penuh dan angin dari arah rawa bertiup, desa ini punya satu pantangan: tidak boleh keluar rumah setelah maghrib. Nenek Jumi lalu menceritakan asal-usulnya. Dahulu kala, ada seorang wanita cantik bernama Sari, istri seorang pedagang rotan. Kecantikannya menjadi buah bibir. Tapi ia takut tua, suaminya sering berlayar lama, dan Sari merasa kesepian. Ketika ia mendengar tentang seseorang dukun sakti di hutan rawa yang bisa memberikan ilmu awet muda, ia nekat mencarinya. Dukun itu memberikannya ramuan dan mantra, tapi dengan syarat. Setiap malam ia harus melepaskan kepalanya dan terbang mencari darah bayi atau ibu hamil. Kepala itu akan melayang, diikuti organ-organ tubuh yang menggantung, berkilat oleh darah segar. Awalnya orang-orang tak curiga, tapi saat banyak bayi meninggal misterius dan beberapa ibu ditemukan dengan tubuh kering seperti habis disedot, warga mulai mencari pelaku. Mereka menemukan tubuh Sari tanpa kepala, tersembunyi di kolong rumah panggungnya. Tapi sebelum dibakar, kepala itu datang menyerang. Malam berubah menjadi pembantaian. Sejak itu, namaku yang menjadi momok, dan menurut Nenek Jumi, tanda-tandanya kembali muncul setelah beberapa minggu terakhir. Malam pertama. Malam itu, Alia duduk di meja kerjanya, menulis laporan persediaan obat. Hujan rintik membasahi atap seng.
menimbulkan bunyi monoton yang biasanya menegangkan. Tapi malam ini suaranya itu bercampur dengan tok, tok, tok di jendela. Alia menoleh gelap. Ia bangkit mendekat lalu menarik sedikit tirai. Jantungnya berhenti sejenak. Di luar melayang sebuah kepala perempuan. Rambutnya panjang berantakan, matanya merah menyala, lehernya terbuai, dan dari sana menggantung organ-organ, jantung, hati, paru, masih meneteskan darah. Urat-uratnya berkilat basah di bawah cahaya lampu teras. Kepala itu menyeringai, giginya tajam, lidahnya menjulur, meneteskan cairan merah ke tanah tanpa suara. Ia melayang menjauh, menuju rumah Pak Darto, tetangga Alia yang istrinya sedang hamil tua. Jeritan pertama. Tak sampai 5 menit, terdengar jeritan histeris menembus hujan. Alia berlari keluar. Rumah Pak Darto terbuka, lampu bergoyang dan bau amis yang menusuk-menusuk hidungnya. Di ruang tengah, istri Pak Darto terbaring di lantai. Wajahnya pucat, bibirnya biru, darah mengalir dari hidung dan mulut. Di sudut, Pak Darto berlutut menangis, memeluk perut istrinya yang sudah kempis. Bayinya hilang. Lalu Alia melihat sesuatu di pojok. Tubuh perempuan tanpa kepala, hanya mengenakan kain lusuh. Lehernya bolong seperti ayam yang terpenggal. Tubuh itu masih hangat dan dari lubang lehernya darah menetes ke lantai. Perburuan. Nenek Jami datang bersama para lelaki desa membawa obor, parang, dan sapu lidi. Senjata yang dipercaya bisa melukai kuyang. Nenek Jumi, tubuh ini kuncinya. Kalau kita bakar, dia tidak akan kembali. Alia disuruh menjaga tubuh itu di rumah Pak Darto. Sementara para lelaki memburu kepala yang terbang di langit, berkilau basah di bawah cahaya bulan. Di luar, suara teriakan bercampur dengan bunyi seperti kain basah yang dikibaskan. Sesekali terdengar tawa perempuan yang melengking panjang. Serangan. Pintu rumah tiba-tiba bergetar hebat. Tung, tung, tung. Suaraku yang dari luar. Buka, kembalikan tubuhku. Alia memegang sapu lidi erat-erat. Jendela pecah dan kepala itu menerobos masuk. Bau busuk bercampur amis darah langsung memenuhi ruangan. Kuyang, kau bidan ya? Kau punya banyak bayi untukku. Alia, kau tidak akan menyentuh siapapun lagi. Alia menusukkan sapu lidi ke organ yang menggantung. Kunyang menjerit, terbang mundur, tapi matanya menatap Alia penuh kebencian. Api dan janji. Para lelaki kembali membawa kepala kuyang yang terikat rotan. Mereka melemparkannya bersama tubuh itu ke dalam lubang tanah, menyiramnya dengan minyak tanah lalu membakarnya. Api menyala tinggi, bau daging terbakar bercampur dengan suara pekikan yang tak manusiawi. Di tengah kobaran api, kuyang berbisik, "Aku akan kembali, meski hanya sebagai roh bayimu akan jadi milikku." Abu berterbangan. Tapi malam itu, desa merasa lega. Setidaknya untuk sementara. 5 tahun kemudian, Alia tetap tinggal di desa, menikah dengan guru setempat bernama Fadli. Mereka hidup damai, dan kini Alia hamil 7 bulan. Desa sudah tak lama mendengar cerita kuyang.
Sampai suatu malam, hujan turun deras, angin membawa bau amis dan sama seperti 5 tahun yang lalu. Alia terbangun. Dari jendela kamar, terlihat siluet kepala dengan mata merah menyala, rambut basah, organ-organnya berayun, dan bisikan yang tak salah lagi. Sekarang giliran bayimu. Bisikan dari jendela. Hujan malam itu turun deras, memukul atap rumah seperti ribuan kuku mengetuk kayu. Angin dari arah rawa membawa bau amis yang menusuk hidung Alia. Bau yang membuat bulu kuduknya berdiri. Alia membuka matanya pelan. Suaminya Fadli masih tertidur lelap di sampingnya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa suara di telinganya hanyalah mimpi, sampai ia melihatnya. Di luar jendela kamar, samar-samar ada sosok kepala melayang. Matanya merah menyala, rambutnya basah, menempel di wajah pucat, dan dari lehernya terburai organ-organ dalam yang berayun, meneteskan darah ke tanah. Kepala itu tersenyum, senyum yang sama seperti 5 tahun yang lalu. Malam ketika Alia menjadi saksi kematiannya. Kuyang, bayimu akan lahir di bawah darah bulan. Alia tersentak mundur, membangunkan Fadli. Alia, Fad bangun, dia kembali. Fadli hanya sempat melihat bayangan itu melayang cepat ke arah rawa sebelum menghilang di balik kabut. Bertanda buruk. Keesokan harinya, kabar aneh menyebar di desa. 2 ekor kambing milik Pak Darto ditemukan mati. Lehernya robek, darahnya hilang. Di ladang dekat sungai, jejak-jejak darah membentuk garis yang menuju ke arah rawa hitam. Sebuah wilayah yang bahkan pemburu desa enggan memasukinya. Nenek Jumi yang kini semakin bungkuk tapi masih memiliki mata setajam pisau memanggil Alia ke rumahnya. Rumah itu dipenuhi bau dupa dan lembaran daun lontar bertuliskan Askara Kuno. Nenek Jumi, dia memang sudah mati, tapi yang datang semalam itu bukan tubuhnya, itu rohnya. Alia, bagaimana bisa roh mengambil darah? Nenek Jumi, bisa jika roh itu terikat pada perjanjian lama dan bayimu adalah kuncinya. Alia gemetar. Nenek Jumi, kalau kau melahirkan saat bulan darah, dia akan lahir bersama atau malah digantikan. Rencana perburuan roh. Para lelaki desa berkumpul di balai bambu. Di tengah ruangan ada gambar lingkaran dengan simbol-simbol dan beberapa benda aneh. Sapu lidi dari pohon aren, tali rotan berisi paku, dan kendi tanah liat berisi cairan hitam. Pak Rendra, kepala desa, menjelaskan bahwa rawa hitam adalah tempat yang diyakini menjadi pintu kuyang kembali ke dunia. Jika roh itu bisa dipanggil dan dimasukkan ke kendi tanah liat yang sudah dimantrai, ia akan terjebak selamanya. Tapi ritualnya sangat berbahaya. 1. Harus dilakukan di tengah rawa pada malam bulan penuh. 2. Orang yang diincar roh, dalam hal ini Alia, harus ikut hadir sebagai umpan. 3. Jika roh berhasil menggigit, ritual akan gagal dan korban akan mati. Alia menelan ludah. Ia tahu itu satu-satunya cara. Malam yang ditunggu tiba. Bulan penuh menggantung rendah. Warnanya merah darah memantul di genangan rawa. Kabut tebal membuat jarak pandang hanya beberapa meter. Alia berjalan di tengah rombongan, diapit Fadli dan 2 lelaki desa yang membawa obor. Nenek Jumi berjalan paling depan, memegang tongkat kayu yang ujungnya tergantung jimat dari bulu ayam hitam. Suara rawa seperti hidup, bunyi air bergejolak, ranting patah,
dan sesekali suara seperti bayi menangis dari kejauhan. Alia merinding tapi tetap melangkah. Di tengah rawa, mereka menemukan pulau kecil yang ditumbuhi satu pohon beringin raksasa. Di bawahnya, Nenek Jumi mulai menggambar lingkaran dengan kapur merah, menaruh kendi tanah liat di tengah, lalu menyalakan dupa hitam yang asapnya mengepul pekat. Nenek Jumi membaca mantra, "Wahai roh yang haus darah, ikatlah dirimu pada tanah dan api, tinggalkan dunia ini." Angin tiba-tiba bertiup kencang, obor berkedip, suara gemuruh terdengar dari dalam air. Dari kabut muncul kepala Kuyang, matanya berkilat merah, lidahnya panjang menjulur, dan organ-organnya meneteskan darah segar di lingkaran ritual. "Kuyang, kembalikan nyawaku, aku akan mengambil yang belum lahir." Kepala itu melayang cepat, berputar di sekitar Alia, berusaha menerobos lingkaran kapur. Tali rotan berisi paku dilempar, melilit sebagian organ, tapi Kuyang meronta, mengeluarkan jeritan yang membuat daun beringin berguguran. Fadli memegang sapu lidi dan memukul keras ke arah lehernya, tapi Kuyang justru melayang ke atas, lalu menyelam ke dalam air rawa, menghilang. Hening, semua menatap air yang beriak perlahan, sampai tiba-tiba dari bawah, kepala itu muncul lagi, menyembur lumpur ke wajah Alia, dan giginya hampir mengenai perutnya yang sedang hamil. Di detik akhir, Nenek Jumi memecahkan kendi tanah liat ke arah kepala itu. Cairan hitamnya menempel di kulit pucatnya, membuatnya berasap. Kuyang menjerit, tubuhnya bergetar, lalu tersedot masuk ke dalam pecahan kendi yang bercahaya merah. Kabut mulai menipis, bulan merah perlahan tertutup awan. Semua orang menarik napas lega. Nenek Jumi, sudah, dia terkurung. Tapi Alia merasakan sesuatu di perutnya. Janinnya bergerak terlalu cepat, seolah menendang-nendang dengan panik. Dan di telinganya samar-samar ia mendengar suara berbisik, "Belum selesai." 3 bulan setelah kelahiran, Alia melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat. Semua orang di desa berbahagia. Tapi sejak malam pertama, bayi itu sering menangis hanya saat bulan hampir penuh, menatap ke jendela seolah ada sesuatu di luar. Suatu malam, ketika Alia tertidur, dia melihat bayinya tersenyum. Senyum yang sama seperti Kuyang, dan dari mulut mungilnya keluar bisikan lirih, "Aku sudah kembali, Ibu."